Halo Sobat YouTube, selamat datang di Arwen Punya Cerita, tempat baca cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari kita baca kelanjutan cerbung Malam Pertama dengan Anak Juragan, karya Arwen CTB. Bagian 9, Menunda Punya Momongan. Selamat membaca. Saat sedang asyik membuka kado-kado di kamar, kesadaran Vina bagai tersentil saat Rahma yang sudah dimintanya untuk menginap berkata, "Mbak, aku iri deh sama Mbak Vina." "Loh, iri kenapa, Mah?" "Ya iri aja, Mbak kan enak, berjodoh dengan cowok ganteng, tajir pula." "Oh, hahaha. Polos, mungkin itulah kata yang mampu Vina sematkan kepada sepupu yang masih duduk di bangku SMA itu. Bagaimana mungkin dia iri dengan hubungan yang terasa aneh itu? Pasti Rahma hanya melihat sisi luarnya saja, seperti kebanyakan orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sisi terburuk seseorang. Sisi terburuk seseorang, bisik Vina dalam hati. Wanita itu mulai berpikir apakah dirinya juga memiliki sisi terburuk yang tidak dapat diterima Farid. "Tapi serius loh Mbak, Mas Farid kan orangnya memang baik." "Tahu dari mana?" selidik Vina iseng. "Di kabupaten dia terkenal, banyak anak buahnya. Anak-anak juga hormat sama Mas Farid karena nggak sombong, meskipun anak orang kaya." "Apa benar begitu?" "Heh, emang Mbak Vina nggak tahu siapa Mas Farid sebelum nikah? Ceroboh banget itu namanya kalau nggak menyelidiki dulu calon suami sebelum menikah, Mbak. Untung Mbak gak salah pilih menikah dengan orang jahat." "Hehe, ayo lekas kita bakar kertas-kertas ini. Sudah malam, baiknya kita tidur, Rahma." Sebenarnya Vina sangat setuju dengan pendapat Rahma, bahwa sebaiknya sebelum menikah kedua orang itu bisa saling mengenal terlebih dahulu. Paling tidak itu mungkin bisa mengurangi kesalahpahaman atau bahkan perselisihan. Wanita itu lebih jauh berpikir bahwa mungkin saja ketidaknyamanan dia dengan Farid disebabkan oleh kurang dekatnya hati mereka. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan suasana di desa sudah sangat sepi. Kedua wanita itu pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan berusaha tidur. Vina sebenarnya sedang berpikir bahwa dia tidak seberuntung yang Rahma kira. Teringat pada perlakuan Farid pagi ini sepulangnya dari masjid. Farid mengganti pakaian sholatnya dan segera mendekati Vina. Mencium keningnya cepat-cepat sambil berkata, "Kalau mau di sini aja. Kalau mau pulang nanti diantar Kak Ida. Aku udah ngomong." "Abang mau pergi?" "Aku mau ke Cibitung kirim salak." Kecupan Farid benar-benar terasa hambar, sama sekali tidak terasa seperti kecupan sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan kecupan ketika Vina ketakutan saat melihat ular di kebun salak. Juga sangat berbeda dengan sentuhan ketika Vina jatuh di area Curug Sigaluh. Hati Vina tertusuk tatapan suaminya. Pria itu seolah tidak menginginkan kehadiran Vina di sana. Ucapannya pun seolah hanya basa-basi agar tidak terlalu terkesan mengusir. Farid bilang akan pergi ke Cibitung. Lalu untuk apa tetap tinggal di rumah Romo Juragan kalau kekasihnya tidak ada di sana? Bukankah itu yang Farid mau? Untuk mengabulkannya, Vina segera bersiap pulang dengan kebanggaan bahwa dirinya bahkan tidak perlu menyetrika pakaian yang menggunung atau sekadar menuruti perintah-perintah remeh dan menjengkelkan Mbak Yani. "Kalian baik-baik aja?" tanya Kak Ida sambil mengemudi ke arah Madukoro pagi tadi. Wanita itu setuju untuk mengantarkan Vina setelah adik iparnya memohon untuk diantar lebih pagi. Seperti dapat membaca kegelisahan dan gejolak di mata Vina, dia pun mengabulkan permintaan itu. "Iya Kak," jawab Vina datar. "Kalian berantem?" selidik Kak Ida. Vina menggeleng cepat, berusaha menahan arus air mata yang hampir menjebol pertahanannya.
Syukurlah kalau enggak. Kakak pikir kalian berantem. Enggak, Kak. Bang Farid cuma bilang mau kirim salak ke Cibitung. Kirim salak apa? Kita kan belum panen. Seketika Vina menyadari kebodohannya. Kenapa dia tidak berpikir sejauh itu? Padahal dia adalah salah satu orang yang mengerti perihal waktu-waktu panen. Agaknya perlakuan dingin Farid turut membekukan otaknya, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Oh iya, sebelum lanjut baca, bantu Mimin untuk subscribe ya. Tinggalkan komen, like, dan share cerita ini ke teman-teman kamu yang suka novel romantis, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan ceritanya. Wah, nggak beres nih adikku. Seketika Vina dijangkiti perasaan yang tak menentu dan semakin menyiksa. Tenang aja, nanti kakak bantu ngomong ke Farid. Kamu jangan khawatir, Vin. Vina mengangguk, air mata sudah menetes dengan derasnya. Kerongkongan Vina tercekat, bahkan untuk mengucapkan iya saja, rasanya tak sanggup. Vin, setiap rumah tangga itu ada cobaannya masing-masing, tak terkecuali rumah tangga Vina dan Farid. Jadi, Vina harus sabar menghadapinya. Farid juga, mungkin kalian lagi masa adaptasi, jadi ya begini. Iya, Kak. Nanti kakak bilangi itu Farid supaya lebih dewasa. Ini juga salah Vina, Kak. Janganlah. Jangan salahkan diri gitu, nanti tambah sakit, Vin. Ya, semuanya salah. Kamu salah, Farid juga salah. Porsinya aja yang beda. Iya. Dibawa enjoy aja. Saat awal nikah itu memang banyak cobaannya. Semua kadang bikin kita merasa tersesat, salah jalan, rasa-rasanya dunia mau hancur. Bisa juga kadang kita tidak ingin melanjutkan pernikahan saking merasa tersesat jauh. Tapi seiring waktu kita akan tahu hal-hal yang membuat kita menangis sekarang belumlah apa-apa dibandingkan ujian di masa depan. Vina terdiam mencoba mencerna kata-kata Kak Ida. Apa benar hal-hal yang bagai pedang menusuknya sekarang tidak seberapa dibanding masa depan? Jadi masa depan itu mengerikan? Di masa depan, masalah yang datang mungkin akan lebih besar, cobaan lebih dahsyat. Tapi saat itu kita sudah lebih dewasa, lebih kuat. Dan untuk sampai pada tahap itu, Vin, sekaranglah kita ditempa. Benar, Kak. Kayak kakak ini loh, 9 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan. Dulu kakak sering menangis, sedih, galau, sampai depresi. Tapi makin kesini makin bisa ngatasi perasaan itu. Mau bagaimanapun usaha kakak dan suami, Romo, mama, dokter, kiai, mau sampai manapun ikhtiar, kalau belum waktunya ya belum. Sekarang kakak pasrah aja sih. Gitu ya, Kak, ucap Vina ragu. Iya, Vin, ya namanya rumah tangga gimana sih? Pastilah mendambakan kehadiran buah hati, makanya kamu jangan coba-coba menunda. Menunda apa, Kak? Tanya Vina polos. Nunda punya momongan. Kamu dan Farid gak menunda kan? Selidik Kak Ida sekilas menoleh kepada Vina. Oh, enggak kok, Kak. Jangankan menunda, berusaha untuk menjadikan saja sulitnya bukan main. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Terima kasih.